Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya bakal ngejelasin tentang pembahasan soal di soal TS Mektek nomor 2. Jadi teman-teman, dari soal ini diketahui suatu batang sederhana dengan tumbuhan sendi dan roll. Sendi dan roll. Ini sendinya guys. Ini rollnya. Terlihat kalau dari gambar ini dia ada bola ya. Kalau ada bola begini berarti dia cuman roll. Kalau roll tuh dia yang pengaruh itu cuman satu gaya normal aja. Misal ada bidang di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, berarti gayanya cuman ini doang, guys. Sedangkan kalau sendi ya, kalau sendi itu dia ada dua, salah maaf. Kalau sendi, nah dia ada dua, ada Y dan X, ada sumbu Y dan sumbu X. Itu kalau sendi. Nah ini yang roll, ini yang sendi. Oke. Terus benda ini menerima beban di titik B. Ini titik B-nya ya. Menerima beban dia ada di 30 derajat dengan sudut 30 derajat terhadap garis vertikal. Ini garis vertikalnya 30 derajat di sini. Cari reaksi tumpuan akibat beban yang diterima batang A dan Y ya. Ini berarti reaksi yang diterima batang tuh A sama C. Nah, reaksinya apa? Tadi kalau A tuh dia roll ke situ doang, sedangkan C dia ada dua, ada X, ada Y. Oke. Pertama-tama kita buat dulu free body diagram ya. Nah, karena ini benda tegar teman-teman, jadi tulis aja sesuai dengan benda yang ada di gambar itu. Saya gambarkan seperti ini, kurang lebih ya. Maaf kalau sedikit aneh. Ya seperti inilah. Terus di sini ada gaya A. Ini AY ya. Terus di sini ada C. Ada CY. Ini CY. Dan di sini ada CX. Saya arahkan CX seperti ke sini. Tapi terserah teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau CX-nya ke kanan, boleh. Tapi kalau misalkan nanti hasil CX-nya min, nah kalau hasil CX-nya min berarti arah teman-teman salah, harus diganti ke arah sini. Kalau misalkan saya juga, karena saya pakai yang ke kiri ya, kalau misalkan hasil CX saya min, berarti ternyata arah CX-nya ke kanan gitu. Oke? Seperti itu ya. Dan ini B itu dia 30 derajat ke sini. Dia 200 Newton, teman-teman. 200 Newton. Nah, karena di sini, wait, di sini dia diapit sudut 30 derajat. Nah, langsung aja teman-teman, di sini kita urai gaya si B. Jadi BY sama BX. Sini ada BX, oke. Ini ada sudut 30 derajat. Nah, kalau kita tinjau dari sini teman-teman, kan dia seperti ini ya. Ini 30 derajat. Nah, ini tadi adalah BY. Ini adalah B. Miringnya B. Nah, yang di sebelah sini itu BX. Ini adalah BY. Nah, sin 30 teman-teman. Sin 30 itu demi depan BX bagi miring adalah B. Nah, kalau kita pindah B-nya jadi B sin 30 itu adalah BX. Ini ya. B sin 30 adalah BX. Sedangkan kalau cos 30 derajat itu adalah samping bagi miring. BY per B. Kalau kita pindah B cos 30 derajat itu sama dengan BY. Nah, ini adalah rumus BY. Jadi BY adalah B cos 30, BX adalah B sin 30 derajat ya. Oke, ini ingat teman-teman ya. Nah, gimana sih cara nyelesain ini? Sebetulnya teman-teman, ini ada banyak sekali cara penyelesaian. Kalau ada benda tegar teman-teman, kalau ada benda tegar, itu bisa berlaku hukum sigma moment sama dengan 0 dan
sigma gaya sama dengan 0. Dimana sigma gaya ini nanti ada sigma gaya X sama dengan 0 dan sigma gaya F sama dengan Y. Bedanya apa teman-teman? Ini bedanya apa? Ya, tiga gaya ini bedanya apa? Kalau momen itu dia dipengaruhi jarak. Ya, ini ciri pertama perbedaan momen dan gaya itu dipengaruhi jarak. Yang kedua adalah arahnya. Arahnya itu arah jarum jam. Jadi dia searah jarum jam atau tidak berlawanan ya. Ini saya tulis saja arah berlawanan ya. Arah jarum jam. Nah, sedangkan untuk gaya teman-teman, untuk gaya itu dia tidak dipengaruhi jarak. Nah, terus dia juga arahnya tergantung ya, arahnya tergantung sumbu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau sumbu X berarti arahnya adalah kanan atau enggak kiri, ya kan? Kalau sumbu Y itu arahnya atas, ya atau enggak bawah. Gitu. Nah, kalau momen dia itu arahnya jarum jam atau berlawanan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah basic benda tegar. Basic equilibrium benda tegar, oke? Nah, pertama-tama kita tulis dulu diketahui. Ini tadi free body diagramnya ya. Ini free body diagram ya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui ini ada jarak di sini dari A ke C. Ya, dari A ke C. D ini distance, jarak. Jarak dari A ke C itu 300 mm. Terus jarak dari A ke C sumbu Y ya. Sekarang A ke C sumbu X itu 150 mm. Terus jarak dari C ke B itu 200 mm. Yang ini ya 200 mm. Nah, ini jarak dari A ke C di sumbu X itu 150 mm. Dan jarak dari A ke C sumbu Y itu 300 mm. Terus dari jarak A ke B berarti perjumlahan dari ini berapa? 400 ya. D A ke B itu 150 tambah 250 itu 400 mm. Nah, ini ya teman-teman, saya sendiri kekecoh ketika ulangan. Diketahui yang di sini ya, ini adalah gaya. Ini ada satuan gaya, Newton itu satuan gaya. Satuan gaya Newton itu teman-teman, satuan gaya Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Apa yang aneh dari sini? Ini ya. Nah, ini meter teman-teman. Sedangkan yang kita kasih itu adalah, yang dikasih ke kita itu adalah milimeter. Artinya jarak ini semua harus diubah ke meter. Berarti DAC di sini, DAC di sumbu Y itu berarti milimeter ke meter itu dibagi 1000. Berarti ini adalah 0,3 meter. Oke. 0,3 meter. Nah, sekarang ACX dibagi 1000 berarti 0,15 meter. Jarak dari C ke B itu adalah 0,25 meter. Jarak dari jarak dari A ke B itu adalah 0,4. Tapi ini kayaknya nggak terlalu pengaruh ya, A ke B. Oke. Di sini saya bakal nyelesain dengan soal yang menurut saya paling mudah. Tapi sebetulnya teman-teman bisa aja. Jadi ini tadi caranya ada ini ya. Ada sigma momen dan sigma gaya. Teman-teman sebetulnya bisa aja ngerjain dari mana aja gitu.
misal kalian mau ngerjain sigma momen di sini sama dengan 0, bisa aja. Ntar gaya yang ini hilang teman-teman karena jaraknya nggak ada kan, jaraknya itu ya 0 di sini. Jadi bisa aja teman-teman mau ngerjain dari sigma momen di mana aja bisa. Misal sigma momen di sini berarti ini gayanya nggak ada, atau sigma momen di sini ini gaya yang ini nggak ada, hilang gitu. Maksudnya hilang gimana? Nih saya kasih contoh. Misal sigma momen di A, sigma momen di A sama dengan 0. Berarti kan ini hilang. Berarti yang bekerja itu adalah gaya yang tegak lurus. Ntar. Kalau momen, oh ya, ini maaf. Dipengaruhi jarak yang tegak lurus. Nah, ini kalau momen ya. Dipengaruhi jarak yang tegak lurus. Misal A di sini yang tegak lurus, ini B, BX ini enggak ya? Nih, kalau saya kasih lihat. Nah, BX ini enggak. BX ini enggak termasuk ke dalam hitungan momen gaya di titik A nanti karena dia sejajar, bukan tegak lurus. Nah, BY ini yang tegak lurus. Kalau saya kasih tanda, nah ini ya garisnya, dia tegak lurus. Tahu ya tegak lurus ya. CX termasuk ya. Ini CX kalau saya kasih jarak, nah ini CX, dia tegak lurus ya. CY juga kalau saya kasih jarak, ini CY, dia tegak lurus. Berarti yang termasuk ke sigma momen di A itu adalah BY, CX, dan CY. Nanti kalau kita tinjau sigma momen di A, itu berarti jarak dari sini ke sini, ya, dari jarak dari sini ke sini dikali tadi ya jarak dari A ke B dikalikan dengan gayanya BY. Oh ya, kalau momen itu kalian ada perjanjian tandanya itu searah atau berlawanan arah. Nah, nanti A ini nggak termasuk, terus BX ini juga hilang. Jadi seakal-akalan teman aja, seakal-akalan teman sekalian gitu ya. Kalau ngambil sigma A, momen sigma A 0, berarti ininya nggak ada, BX juga nggak ada. Kalau misalkan mengambil di B, ini ya hilang, sedangkan kita mau nyari ini, tapi sedangkan yang diketahui cuma ini. Jadi sepintar-pintar teman-teman ya. Jadi, nah sekarang saya bakal ngerjain di yang paling cepat dan paling mudahnya. Dimana cara untuk paling cepatnya itu, pertama teman-teman tinjau sigma momen di titik C sama dengan 0. Kita kasih perjanjian tanda. Kalau searah jarumnya itu plus. Nah, kalau kita tinjau di sini, maka ini hilang kan, CY sama CX-nya ya kan. Itu suatu triknya. Jadi trik untuk teman-teman itu, pilihlah titik yang paling banyak gaya yang gak diketahuinya. Ya ini CX, CY ini ada 2 gaya, 1, 2. Sedangkan kalau AY cuma 1 doang. Oke, gitu ya. Udah capek ya dengan saya yeping ya. MC berarti ini hilang. Oke, sekarang kita lihat gaya yang lain. Nah, ini AY. Kita lihat gaya AY. Jaraknya berarti dari sini ke titik C. Ini titik C-nya tuh sejajar dengan ini. Nah, ini jaraknya ya. Ini jaraknya berapa? Oh, belum saya tandain ya. Jarak dari sini ke sini itu 0,15 meter. Berarti yang pertama itu adalah, oh yang tegak lurus tuh yang mana ya? Ini berarti CY. CY. A ya? AY. Maaf clear guys. Jadi ini AY yang kita teliti. AY, terus ini jaraknya. Oke. Ini AY, ini jaraknya yang tegak lurus. Ini tegak lurus dengan titik C ini. Tegak lurus ya. Pertama AY itu dia arahnya ke bawah sini. Nah, kalau kita tahan si CY, titik C ini kita tahan, maka dia akan bergerak ke sini. Nah, dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Artinya AY ini adalah minus. Minus AY dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya tadi ini 0,15 ya. Atau saya tulis dulu aja ini ya, DA
AC disumbu X. Nah, sekarang kita lihat di gaya yang lain. Kan ini nggak ngaruh ya, udah kita baikan. BX. Nah, kita lihat BX. Tegak lurusnya gimana? Nah, ini kan dia disumbu X ya. Nah, ini nih. Berarti jarak dari BX itu adalah yang ini, teman-teman. Yang tegak lurusnya. Yang ini, oke? Nah, gitu ya. Karena BX, oh ya, kita lihat lagi. BX ini, kalau kita biarin dia jalan, nah, dia akan seperti ini geraknya. Artinya, dia searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, di sini perjanjiannya adalah plus. BX plus BX ya, dikalikan dengan jaraknya tadi. Jaraknya itu adalah yang A ke C ya, A ke C disumbu Y. Terus kita lihat lagi gaya yang lain. Gaya yang lain adalah yang BY. Nah, yang B ini jangan kalian perhatiin ya, karena udah kita urai jadi BY sama BX, oke? Nah, sekarang kita lihat yang B ini kan yang B ke sini. Nah, sedangkan titik C itu dia di sini ya, titik C itu di sini. Nah, ini B-nya ya. Ini B, dia lurus ke sini. Nah, ini berarti jaraknya. Mana jaraknya? Yang ini. Gitu ya. Jadi tadi ini B, ini kalau kita perpanjang si titik C-nya. Ini B-nya kita perpanjang lagi. Nah, berarti ini yang tegak lurusnya ya. Oke, mengerti ya teman-teman. Langsung kita tulis saja. Ditambah, oh ya ditambah ya, karena BY itu kalau kita jalanin dia searah jarum jam. Ditambah BY, tadi jaraknya adalah DC ke B. DC ke B. Distance dari titik C ke B, oke? Sama dengan 0, karena nggak ada lagi ya tadi. Ini udah, ini nggak dianggap, ini nggak dianggap. Oke. Terus kita tinggal masukin aja. AY, karena AY ditanya nggak ada, AC ke D distance A ke titik C disumbu X itu 0,15 meter ditambah dengan BX. BX tadi ini. Nah, ini BX nya nih. Ya, ini BX itu adalah B sin 30 DACY. Ini ya 0,3 meter ditambah dengan BY itu ini. B cos 30 dikalikan dengan jaraknya adalah 0,25 meter sama dengan 0. Min AY atau AY-nya bisa kita pindah aja. Jadi pindah ke sini ya, Jadi kita lihat yang di sini aja. B itu ini ya, B-nya nih. B-nya ini ya. Yang ini. Nih B-nya yang ini. 200 Newton. 200 Newton dikalikan dengan sin 30. Sin 30 itu setengah. Dikalikan dengan 0,3 meter ditambah dengan B tadi 200 Newton. Cos 30 itu akar 3/2 atau setengah akar 3 sama aja. Dikalikan dengan 0,25 meter. Terus tadi A-nya kita pindah ya jadi AY. Karena di sini min pindah jadi plus. AY dikalikan dengan 0,15 meter. Oke. Nah, ini tinggal di operasin aja teman-teman. Hasilnya adalah 200 dibagi 2 dikali 0,3 tambah dengan 200 dikali akar 3 dibagi 2 dikali 0,25. Oke. Aduh, sebentar ada yang kesalahan. Nah, hasilnya adalah 73 di sini. 73. Wait, sepertinya ada kesalahan. Pokoknya sebentar ya, boleh di skip aja, nanti langsung ke yang udah dijawabnya. Ya, terus
hasilnya itu dia 73 ya. 73,3 01 Newton meter. Ini ada Newton sama ada meter, Newton meter. Nah, ini AY 0,15 meter. Tinggal dibagi aja, berarti AY 73,301 Newton meter per 0,15 meter. Meternya hilang ya, jadi ntar sisa Newton doang. Ini hasilnya adalah 488,675 Newton. Nah, ini belum tentu sama juga, belum tentu sama persis. Kita cek dulu jawabannya. Oh, sama ya. Nih, jawabannya sama di 488,675 Newton. Nih, sama ya. Ini untuk jawaban yang A. Nah, untuk cari jawaban yang C, sebetulnya teman-teman bisa juga nyari pakai sigma moment. Kayak misal teman-teman nyari sigma moment di A, terus ntar ada persamaan kan, di sini ada yang ke C, di sini ada yang CY, ada yang CX, ya kan. Terus ini ada BX, ini ada BY. Nah, ntar teman-teman bisa ketemu, ya kan. Tapi yang paling gampang teman-teman itu adalah nyari pakai sigma gaya. Karena sigma gaya ini itu tidak dipengaruhi jarak, teman-teman. Tidak dipengaruhi jarak. Jadi kalau kalian tinjau sigma momen Fy, ya lihat aja yang Y-nya. Ini. Gayanya nggak bakal jaraknya nggak akan ngaruh apa-apa. Si jaraknya itu nggak bakal ngaruh. Atau teman-teman nyari sigma X, Fx. Lihat aja yang X. Ini sama ini. Selesai, langsung ketemu. Itulah yang paling mudahnya. Jadi langsung cari aja sigma F Y sama dengan 0. Yang Y mana? Oh ya, kita kasih perjanjian. Ke kanan itu ke kanan. Ke atas itu plus. Cari yang Fy. Fy ini ya AY, BY, CY. Nah, AY tadi berapa? Oh ya, AY arahnya ke bawah ya. Tadi AY arahnya ke bawah, berarti min AY. Terus ada apa lagi? CY arahnya ke atas. Nih, CY arahnya ke atas ya. Ditambah CY. Ada lagi. BY arahnya ke bawah ya. BY arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah berarti min. Sama dengan 0. Udah, tinggal masukin aja. AY itu tadi ini ya, AY udah ada 488,675 Newton. Ditambah dengan CY yang dicari, dikurang dengan BY. BY itu tadi yang ini. B cos 30. B cos 30 derajat sama dengan 0. Nah, ini CY 1488,675 Newton dikurangi dengan 200 Newton dikalikan dengan cos 30 itu akar 2 per 2 sama dengan 0. CY ini kalian tinggal hitung aja. Kurangi dengan 200 akar 3 per 2 488,675 200 per 3 per 2. Ini hasilnya adalah 661,88 Newton sama dengan 0, tinggal dipindah aja. CY sama dengan 661,88 Newton. Coba kita cek. Sama ya. CY 661,88 Newton. Nah, buat yang CX ya sama, kita cari aja pakai sigma Fx sama dengan 0. Ke kanan kita anggap plus, ya kan? Yang X mana yang sumbu X? CX sama BX aja. Cuman 2. CX arahnya ke kiri, BX arahnya ke kanan, ya kan? BX arah ke kanan, CX ke kiri. Karena ke kanan plus, berarti BX dikurangi dengan CX, karena CX ke kiri. BX itu tadi, BX itu adalah B sin 30, ya kan? Dikurang dengan CX sama dengan 0. B itu 200 Newton, sin 30 adalah setengah, sama dengan 0. Ini adalah 100 Newton ya, 200 dibagi 2, 100.
itu dikurangi CX sama dengan 0. Berarti 100 Newton itu adalah CX, atau sama aja CX sama dengan 100 Newton. Ini adalah jawaban dari CX. Ini CY, dan inilah cara menjawabnya. Ini CY sama ya, CX 100 segini. Jadi ini adalah cara yang paling mudah, yang cepat yang saya temui. Tinggal kalian pakai sigma momen di C sama dengan 0, terus ya udah tinggal cari pakai sigma FY dan sigma FX. Sigma FY itu sigma momen di C sama dengan 0 itu buat nyari AY. AY itu buat nanti kita cari pakai FY sama dengan 0. Nah, ini ada AY-nya ya. FX sebetulnya tanpa kalian pakai momen C sama dengan 0, ketemu CX berapa. Oke, sekian dari saya.